Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang unit 5 yang berjudul Pertumbuhan Fisik. Pertama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Wina Sabita Al-Jauziyah. Yang kedua ada Sofia Rahmatunisa. Yang ketiga Tiara Putri. Dan terakhir ada Yasika Magdalena. Tujuan pembelajaran dari unit ini adalah memahami penyebab pertumbuhan dan memahami kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. Pembahasannya, penyebab pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Selanjutnya, kondisi yang mempengaruhi. Ada beberapa kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Selanjutnya, penyebab pertumbuhan. Penyebab pertumbuhan pada masa remaja adalah karena ada dua kelenjar yang menjadi aktif bekerja dalam sistem endokrin. Kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak mengeluarkan dua macam hormon yang diduga erat hubungannya dengan perubahan pada masa remaja. Kedua hormon itu adalah hormon pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh dan hormon gonadotropik atau sering disebut hormon yang merangsang gonad atau kelamin agar aktif bekerja. Selanjutnya urutan perubahan fisik menurut Sarito Wirawan. Pada anak perempuan, yang pertama pertumbuhan tulang, yang kedua pertumbuhan payudara, yang ketiga pertumbuhan bulu halus, yang keempat tinggi badan yang maksimum setiap tahun, yang kelima bulu kemaluan menjadi keriting, yang keenam menstruasi, yang ketujuh tumbuh bulu ketiak. Pada anak laki-laki, yang pertama pertumbuhan tulang, yang kedua testis membesar, yang ketiga tumbuh bulu kemaluan, yang keempat awal perubahan suara, yang kelima ejakulasi, yang keenam bulu kemaluan menjadi keriting, yang ketujuh tinggi maksimum setiap tahunnya. Selanjutnya perubahan ukuran tubuh. 2 tahun sebelum mencapai taraf kematangan kelamin, pertumbuhan menjadi cepat. 1 tahun sebelum pematangan, bertambah tinggi 10-11 cm, bertambah berat 5-10 kg. Tinggi akan bertambah 25% dan berat menjadi 2 kali lipat selama 4 tahun. Anak laki-laki tumbuh lebih cepat. Perubahan proporsi tubuh. Ciri tubuh yang kurang proporsional pada masa remaja ini tidak sama untuk seluruh tubuh. Ada pula bagian tubuh yang semakin proporsional. Proporsi yang tidak seimbang ini akan berlangsung terus sampai seluruh masa puber selesai dilalui sepenuhnya, sehingga akhirnya proporsi tubuh mulai tampak seimbang dan menjadi proporsi orang dewasa. Perubahan ini terjadi baik di dalam maupun di bagian luar tubuh anak. Misalnya, di masa kanak-kanak jantungnya kecil, sedangkan pembuluh darah kulit kurang begitu nampak. Pada masa puber yang terjadi malah sebaliknya. Di bagian luar tampak pertumbuhan kaki dan tangan lebih panjang dibanding dengan tubuh. Ciri kelamin yang utama. Pada masa anak-anak, alat kelamin yang utama masih belum berkembang dengan sempurna. Ketika memasuki masa remaja, alat kelamin mulai berfungsi pada saat ia berumur 14 tahun, yaitu pada saat pertama kali mengalami mimpi basah.
Sedangkan pada anak perempuan, indung telurnya mulai berfungsi pada usia 13 tahun, yaitu saat pertama kali mengalami menstruasi atau haid. Bagian lain dari alat perkembangbiakan pada anak perempuan saat ini masih belum berkembang dengan sempurna, sehingga belum mampu mengandung anak untuk beberapa bulan atau setahun lebih. Masa interval ini disebut sebagai saat steril masa remaja. Selanjutnya, ciri kelamin kedua. Ciri kelamin kedua pada anak perempuan adalah membesarnya buah dada dan mencuatnya puting susu. Pinggul melebar lebih lebar daripada bahu, tumbuh rambut di sekitar alat kelamin, tumbuh rambut di ketiak, dan suara bertambah nyaring. Sedangkan ciri kelamin kedua pada anak laki-laki adalah tumbuh kumis dan jenggot. Otot-otot mulai nampak, bahu melebar lebih lebar daripada pinggul, nada suara membesar, tumbuh jakun, tumbuh bulu ketiak, bulu dada dan bulu sekitar alat kelamin, serta perubahan jaringan kulit menjadi lebih kasar dan pori-pori membesar. Ciri-ciri kelamin kedua inilah yang membedakan bentuk fisik anak laki-laki dan perempuan. Ciri ini pula yang seringkali merupakan daya tarik antar jenis kelamin. Pertumbuhan tersebut berjalan seiring dengan perkembangan ciri kelamin yang utama dan kedua, dan akan mencapai taraf kematangan pada tahun pertama atau tahun kedua masa remaja. Kriteria yang membedakan anak laki-laki dan anak perempuan. Ada 3 kriteria yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah kriteria kematangan seksual. Kriteria kematangan seksual tampak lebih jelas pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Menstruasi pertama dipakai sebagai tanda permulaan pubertas. Di samping itu, menstruasi juga merupakan manifestasi yang jelas, meskipun pada mulanya terjadi pendarahan yang masih sedikit. Kriteria sejelas ini tidak dapat terjadi pada anak laki-laki. Sehubungan dengan ejakulasi atau pelepasan air mani pada laki-laki, permulaannya masih sangat sedikit sehingga tidak jelas. Yang kedua adalah permulaan kematangan seksual. Permulaan kematangan seksual pada anak perempuan kira-kira 2 tahun lebih cepat daripada anak laki-laki. Kematangan seksual dan terjadi sekitar usia 13 tahun dengan penyebaran normal antara 10 sampai 16,5 tahun. Jadi kira-kira 1 tahun sesudahnya dilalui puncak percepatan pertumbuhan. Pada anak laki-laki baru terjadi produksi spermatozoa hidup selama kira-kira 1 tahun sesudah puncak percepatan kematangan. Tetapi dalam air mani baru terdapat sedikit sperma. Yang ketiga adalah urutan gejala-gejala kematangan seksual. Pada anak perempuan, kematangan seksual dimulai dengan satu tanda kelamin sekunder dengan tumbuhnya buah dada, yang tampak bagian puting susu yang sedikit mencuat. Hal ini terjadi pada usia 8 sampai 13 tahun. Baru pada stadium kemudian menjelang merance atau menstruasi, jaringan pengikat di sekitarnya mulai tumbuh sehingga payudara mulai memperoleh bentuk yang dewasa. Pada anak laki-laki, kematangan seksual dimulai antara umur 9 sampai 13 tahun dan berakhir antara 13 tahun sampai 17 tahun. Pada usia kurang lebih 15 tahun sampai 16 tahun, pada anak laki-laki maupun perempuan, pangkal tenggorokannya atau jakun mulai membesar, yang menyebabkan pita suara menjadi lebih panjang. Anak laki-laki mengalami hal yang lebih banyak. Anak perempuan mendapat suara yang lebih tinggi dan nyaring, sedangkan anak laki-laki berubah menjadi agak berat. Beberapa kondisi yang membedakan antara pertumbuhan fisik. Yang pertama adalah pengaruh keluarga. Faktor pengaruh keluarga di sini meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Karena faktor keluarga, seorang anak dapat lebih tinggi atau panjang dari anak lainnya, sehingga ia dapat lebih berat tubuhnya. Jika ayah atau ibu atau kakeknya tinggi dan panjang, faktor lingkungan akan membantu menentukan tercapainya
tercapai tidaknya perwujudan potensi keturunan yang dibawa anak tersebut. Yang kedua adalah faktor pengaruh gizi. Anak yang memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tumbuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang memperoleh gizi. Yang ketiga adalah gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan dan akan membawa akibat pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Bila terjadi hal demikian, pertumbuhan awal remaja terhambat dan tidak tercapai berat tubuh yang seharusnya. Selanjutnya adalah jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia 12 dan 15 tahun, anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Terjadinya perbedaan berat dan tinggi ini karena bentuk tulang dan otot pada anak laki-laki memang berbeda dengan anak perempuan. Selanjutnya adalah kesehatan. Kesehatan anak-anak yang jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Yang terakhir adalah pengaruh bentuk tubuh. Bentuk tubuh, apakah mesomorf, ektomorf, atau endomorf, akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Misalnya anak yang bangun, tubuhnya mesomorf akan lebih besar daripada endomorf. Dan anak yang ektomorf karena mereka memang lebih gemuk dan berat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.